Tiga. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang capital market. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, yaitu Alvin Santoso. Yang kedua ada Regina Anastasia. Selanjutnya ada Michael Wijaja. Habis itu ada Alvin Justin. Ada Nadia Kirana, Denny Wenas, Maria Gabriela, Alexandra Juventin. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diberikan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Instrumen pasar modal ada 4, yaitu yang pertama ada saham, yaitu surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat utang satu pihak kepada investor dengan masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Ada reksadana, utamanya reksadana saham dan reksadana campuran. Yang terakhir ada derivatif, yaitu surat berharga turunan dari saham dan obligasi. Selanjutnya akan dibaca oleh Regina. Selanjutnya ada pasar modal. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada emiten, yaitu perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Selanjutnya ada investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Lalu ada penjamin emisi atau underwriter, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Lalu ada agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Lalu ada pialang atau broker, yaitu perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Next. Lalu selanjutnya ada lembaga pasar modal. Otoritas jasa keuangan, lembaga yang menggantikan fungsi badan pengawas pasar modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Lalu ada bursa efek atau bursa saham. Adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa tersebut. Saat ini di Indonesia ada 2 bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Lalu selanjutnya perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin otoritas jasa keuangan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi. Selanjutnya ada lembaga clearing dan penjaminan. Adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang dimaksud dengan clearing transaksi bursa adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Selanjutnya, lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Next. Jenis pasar modal. Pasar modal perdana, ciri-cirinya yaitu harga saham tetap, tidak dikenakan biaya, hanya untuk pembeli saham, pemesanan dilakukan melalui agen penjual, jangka waktu terbatas. Lalu pasar sekunder, ciri-cirinya yaitu harga saham berfluktuatis sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Dikenakan komisi biaya berlaku untuk pembeli maupun penjualan saham. Pemesanan dilakukan melalui anggota bursa atau pialang, jangka waktu tidak terbatas. Lalu ada pasar ketiga. Ciri pasar ketiga yaitu harga terbentuk oleh market maker, tidak dikenakan biaya, investor membeli dan menjual dari market maker, pemesanan dilakukan melalui anggota bursa atau market maker, jangka waktu tidak terbatas.
Lalu ada pasar keempat. Cirinya yaitu harga terbentuk dari tawar-menawar investor beli dan jual, tidak dikenakan biaya komisi, investor jual dan beli bertransaksi langsung melalui ECN, lalu investor menjadi anggota ICN, Central Custodian, Central Clearing, jangka waktu tidak terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael. Ya, cara kerja pasar modal. Dalam mekanisme pasar modal terdapat dua fase utama. Yang pertama penerbitan efek atau emisi, dan yang kedua transaksi atau jual beli efek. Penerbitan efek atau emisi adalah merupakan prosedur sebelum efek dapat diperjualbelikan di pasar modal. Selanjutnya, ada 6 jenis hubungan bank dengan pasar modal, yaitu penjamin emisi atau underwriter, penjamin atau guarantor, wali amanat atau trustee, perantara perdagangan efek atau bisa disebut juga pialang atau broker. Yang kelima ada pedagang efek atau dealer. Yang keenam dan terakhir ada perusahaan pengelola dana atau investment company. Selanjutnya, jasa kustodian. Ya, jasa kustodian ini kita akan menjelaskan tentang jasa kustodian, yaitu Bank Mega telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM untuk dapat bertindak sebagai bank kustodian sesuai surat keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP 01 PMKSTD 2001 tanggal 18 Januari 2001 dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk bertindak sebagai subregistri sesuai Surat Bank Indonesia nomor 10/160 DPM tanggal 4 Juli 2008. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alven. Jasa kustodian yang dapat diberikan Bank Mega, penyimpanan dan pengadministrasian efek atau surat berharga milik nasabah atau disebut dengan safekeeping, baik berbentuk script maupun scriptless dalam mata uang rupiah maupun US dollar. Penyelesaian transaksi, penyerahan dan penerimaan efek atau surat berharga disebut dengan settlement. Terus ada eksekusi atas aksi korporasi sesuai instruksi nasabah dan penagihan atau pembayaran kupon, bunga atau dividen, corporate action atau disebut dengan income collection, mewakili nasabah untuk hadir pada rapat umum pemegang saham atau disebut dengan RUPS dan rapat umum pemegang obligasi yang disebut dengan RUPO yang disebut dengan proxy service. Ada pemberi laporan dan informasi terkait efek atau surat berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan. Lalu syarat dan ketentuan, menyampaikan dokumen sesuai ketentuan otoritas jasa keuangan yang berlaku, mengisi formulir permohonan pembuka rekening kustodian dan menandatangani penjanjian kustodian dengan Bank Mega, membuka rekening giro atau tabungan di Bank Mega. Wali amanat, dalam rangka penerbitan efek bersifat utang atau sebutan obligasi atau sukuk oleh korporasi, PT Bank Mega TBK memberikan jasa wali amanat, yaitu sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sebutan obligasi atau sukuk, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan perjanjian pewaliamatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nadir. Agen penjual reksadana. PT Mega Capital Sekuritas bertindak sebagai agen penjual reksadana atau APERD yang bekerja sama dengan beberapa manajer investasi yang aktif mengelola reksadana yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam lini bisnis ini, Mega Capital Sekuritas bekerja sama dengan beberapa manajer investasi atau MI yang terpercaya di Indonesia yang telah memperoleh penghargaan dalam berbagai jenis reksadana. Next. Biaya yang dibebankan kepada investor antara lain biaya pembelian atau subscription fee, biaya penjualan kembali atau redemption fee,
biaya pengalihan atau switching fee, dan PPN atas biaya-biaya transaksi. Next. Produk reksadana antara lain reksadana pasar uang, Megadana Kas atau MDK, reksadana pendapatan tetap, Ashmore Dana Obligasi Nusantara atau ADON, Ashmore Dana USD Nusantara atau ADUN, Manulife Obligasi Negara Indonesia II atau MONI, Manulife USD Fixed Income atau Manufix, Megadana Obligasi II atau Medali II, Schroder Dana Mantap Plus II atau SDMP, Schroder USD Bonds Fund atau SUBF. Next. Reksadana campuran antara lain Manulife Dana Campuran atau MDC, Schroder Dana Terpadu 2 atau SDT 2. Sedangkan reksadana saham antara lain Ashmore Dana Ekuitas Nusantara atau ADEN, Ashmore Dana Progresif Nusantara atau ADPN, Manulife Dana Saham atau MDS, Manulife Saham Andalan atau MSA, Mega Aset Greater Infrastruktur atau MEGIC, dan terakhir Schroder Dana Prestasi atau SDP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Denny. Perusahaan manajer investasi yang telah bekerja sama dengan Bank Mega. PT Ashmore Asset Management Indonesia, TBK, PT Manulife Asset Management Indonesia, PT Mega Asset Management, PT Mega Capital Investama, PT Schroder Investment Management Indonesia. Lanjut. Perusahaan pasar modal luar negeri Bank of America. Bank of America, bank asal Amerika Serikat ini juga dinobatkan sebagai bank terbesar di dunia. Bank of America telah beroperasi di 40 negara dan mencetak pendapatan dari investment banking sekitar 6,59 juta US dollar. Selain layanan investment banking, Bank of America juga menawarkan layanan hipotek, trading, broker, hingga layanan kartu. Bank yang didirikan pada 1784 oleh Amedeo Gianni awalnya adalah Bank of Italy, yang kemudian berubah nama pada September 1998. Perbankan Global. Divisi Perbankan Global menyediakan layanan perbankan termasuk perbankan investasi dan produk pinjaman untuk bisnis. Ini mencakup bisnis perbankan korporat global, perbankan komersial global, perbankan bisnis, dan perbankan investasi global. Divisi tersebut mewakili 22% dari pendapatan perusahaan pada 2016. Selanjutnya saya berikan kepada Maria Gabriela. Oke, selanjutnya perbankan konsumen. Divisi terbesar di perusahaan menyediakan layanan keuangan kepada konsumen dan usaha kecil termasuk perbankan, investasi, dan produk pinjaman, termasuk pinjaman usaha, hipotek, dan kartu kredit. Ini menyediakan layanan pialang saham melalui Merrill Edge, sebuah platform perdagangan elektronik. Divisi consumer banking mewakili 38% dari total pendapatan perusahaan pada tahun 2016. Pendapatan perusahaan diperoleh dari pendapatan bunga, biaya layanan, dan biaya. Perusahaan juga merupakan penyedia hipotek. Ini bersaing terutama dengan cabang perbankan retail dari 3 bank besar Amerika lainnya, Citigroup, JP Morgan Chase, dan Wells Fargo. Organisasi consumer banking mencakup lebih dari 4.600 pusat keuangan retail dan sekitar 15.900 anjungan tunai mandiri. Selanjutnya, layanan hipotek. Pinjaman rumah Bank of America adalah unit hipotek Bank of America. Pada tahun 2008, Bank of America membeli Countrywide Finansial yang gagal senilai 4,1 miliar dolar. Pada tahun 2006, Countrywide membiayai 20% dari semua hipotek di Amerika Serikat dengan nilai 3,5% dari PDB Amerika Serikat, proporsi yang lebih besar daripada pinjaman hipotek tunggal lainnya. Dan terakhir akan dijelaskan oleh Sandro.
Ya, selanjutnya ada pinjaman rumah Bank of America, terdiri dari mortgage banking, yang memulai, membeli, mengamankan, dan memberikan layanan hipotek. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, segmen perbankan hipotek menghasilkan 59% dari pendapatan sebelum pajak perusahaan. Kemudian perbankan yang mengoperasikan penghematan yang disewa federal yang terutama berinvestasi dalam pinjaman hipotek dan jalur kredit ekuitas rumah yang terutama bersumber melalui operasi perbankan hipoteknya. Kemudian pasar modal yang beroperasi sebagai dealer broker institusional yang terutama mengkhususkan diri dalam perdagangan dan penjaminan sekuritas berbasis mortgage. Operasi global yang menyediakan pemrosesan aplikasi pinjaman hipotek dan layanan pinjaman. Next. Layanan broker. Bank Sentral Amerika atau Bank of America membuka kesempatan besar bagi anggota pilihannya untuk melakukan perdagangan bebas tanpa batas untuk saham, ETF atau reksadana, dan beberapa produksi investasi lainnya. Kesempatan itu berlaku bagi para anggota yang tergabung dalam program loyalitas perbankan retail Bank Sentral Amerika. Sementara itu, perdagangan bebas yang dapat dilakukan melalui layanan online Merrill Edge Bank juga merupakan bagian dari keuntungan yang didapat anggota, lantaran mereka telah memiliki banyak deposito di rekening mereka. Banyaknya perdagangan bebas yang dapat dilakukan anggota ditentukan oleh seberapa banyak jumlah deposito yang ada di rekening mereka. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.